Halo, selamat malam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada penonton semua, terutama kepada dosen pengampu untuk mata kuliah Sistem Multimedia yaitu Pak Yusep. Nah, kali ini saya Stafaria Diatma akan apa sih namanya ini? Menjelaskan ya. Eh, Pak Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semua penonton, terutama kepada dosen pengampu saya, yaitu Pak Yusep. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem multimedia konversi dari data analog ke data digital, terus menjadi data analog lagi. Nah, sebelumnya apa itu sinyal? Nah, eh, sinyal analog maksudnya. Nah, sinyal analog itu kayak bayangin aja ada suara keluar dari mulut atau speaker. Nah, suara itu nantinya akan mengubah tekanan udara di sekitarnya menjadi sebuah bentuk gelombang. Nah, apa aja di sini kita kan membahas tentang sinyal analog dan sinyal digital. Apa aja perbedaan dari sinyal analog dan sinyal digital? Share screen ya? Ya, coba itu mati ya, maaf. Dah, tes. Nah, sinyal analog itu bentuknya di sini ada waktu, yang ada amplitudo. Nah, sinyal analog itu bentuknya biasanya seperti gelombang sinus. Nah, dunia sekitar kita itu pada dasarnya sifatnya analog, suara yang kita dengar, cahaya yang dilihat, dan gelombang kontinu lainnya bervarietas yang bervariasi secara halus. Yang analog itu dipresentasikan sebagai fungsi kontinu, baik pada sumbu waktu maupun pada amplitudo. Artinya nilainya dapat berubah dengan sangat halus dan memiliki kemungkinan nilai yang tak terbatas. Jadi sepanjang gelombang ini ada banyak nilai yang tidak terbatas. Nah, selanjutnya sinyal digital. Untuk sinyal digital sendiri, itu nilainya hanya terdefinisi pada beberapa eh, titik tertentu. Biasanya bentuknya seperti ini. Nah, ini sinyal digital. Dia ada nilai-nilai diskrit yang hanya terdefinisi pada saat-saat tertentu. Nilainya itu kayak seperti melompat dari satu level ke level lainnya dan tidak berubah secara kontinu. Nah, ini sinyal-sinyal yang digunakan udah pada ke perangkat komputer dan peralatan elektronik modern. Kenapa pakai sinyal bentuk seperti ini? Karena komputer hanya mengenal nilai biner yaitu nol dan satu. Nah, apa kelebihan dari sinyal digital digital ini dibanding sinyal analog? Yang pertama itu ketahanan terhadap noise. Soalnya sinyal digital ini eh, lebih tahan terhadap gangguan karena dia hanya perlu membedakan beberapa nilai yang terdefinisi saja, kayak nilai beberapa level saja sehingga lebih tahan terhadap noise. Terus selanjutnya data digital ini lebih bisa disimpan, dimanipulasi, dan diproses dengan lebih efisien. Terus datanya format digital itu bisa dikompres sehingga datanya bisa lebih efisien dan dia itu mudah disimpan dalam penyimpanan magnetik maupun elektronik. Nah, tapi bagaimana cara mengubah dari sinyal digital ini menjadi dari sinyal analog menjadi sinyal digital dan mengubahnya lagi menjadi sinyal analog? Kita akan bahasnya sebagai proses konversi dari sinyal digital ke sinyal analog. Proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital ini melibatkan dua langkah pertama yaitu sampling dan kuantifikasi. Sampling. Nah, sampling sendiri dari sinyal analog ini gambar tempat baru saja.
dari sinyal analog ini kita hanya mengambil beberapa titik eh, sebagai dah gimana cara ngasih titiknya nih? Kenapa jadinya pas awal gini jadi kayak gini? Aja penghapus. Perbedaan antara apa tuh dia tuh Nah, kayak tuh. jadi penghapus gede. Orang mau jadi penghapus tuh. Hmm, Nah, putih warna putih sama kasih tuh. Dia kadang kok ditekan lama-lama kayak gini dia jadi warna putih tuh. mm. Nah, nah, selanjutnya itu ada bagaimana cara mengkonversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Yang dia itu melibatkan dua proses. Yang pertama itu sampling, dan yang kedua itu kuantifikasi. Yang pertama kita bahas sampling. Nah, sampling digambarkan sebagai proses mengambil sampel atau cuplikan dari sinyal analog pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, kita memiliki gelombang analog seperti ini, maka kita akan mengambil sampelnya itu misal di sini, misalnya di sini, lalu di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, itu ada proses mengambil sampling pada sinyal tertentu. Nah, setiap sampel ini mewakili nilai sinyal pada saat tertentu. Sehingga secara matematis, sampling itu bisa dinyatakan sebagai X, S, X, S dari N sama dengan X, N, T. Di mana T itu ada periode sampling, yaitu jarak antara, nah di sini, jarak antara sampling ini ke sampling ini dalam T, maka ini adalah T-nya. Dan N adalah bilangan pencacah dari cuplikannya, mungkin cuplikan ke 0, cuplikan 1, atau cuplikan ke 2. Di mana frekuensinya itu bisa disimpulkan sebagai seperti. Jadi seberapa sering kita mengambil sebuah cuplikan. Nah, seberapa sering kita perlu mengambil cuplikan ini? Nah, ada sebuah teorema yang menyatakan seharus berapa sering kita mengambil cuplikan ini, yaitu teorema Nyquist-Shannon. Tulisannya Nyquist-Shannon. Nah, Henry Nyquist dan Claude Shannon menemukan bahwa untuk merekonstruksi sinyal analog dengan tepat, frekuensi sampling harus minimal 2 kali lebih besar dari frekuensi tertinggi sinyal tersebut. Sehingga bisa kita gambarkan secara matematis, artinya F sampling harus lebih besar dari 2 kalinya F max. Ya, artinya kita tuh mengambil sampling itu harus lebih besar dari 2 kali F max-nya. Ini atau dikenal juga sebagai ini bisa dikenal juga sebagai Nyquist rate. Nah, jika frekuensi sampling terlalu rendah. Nah, gimana kalau misalnya frekuensi pengambilan sampelnya terlalu rendah, maka itu akan menyebabkan yang namanya aliasing. Aliasing itu bisa kita gambarkan misal seperti ini. Ini adalah sinyal asli. So, kita cuma ngambil samplingnya cuma di sini, di sini, di sini, sini, dan di sini. Nah, sinyal aslinya kan ada yang berwarna hitam. Aliasing itu jadi jika kita ambil sampel sedikit, sehingga sinyal itu mungkin dia akan mengambil seperti ini. Nah, ini kan hasil nilai sampling itu jauh berbeda daripada sinyal aslinya. Contoh dari aliasing ini mungkin bisa dilihat pada efek Moore atau fenomena yang disebut apa?
kayak motret pola bergaris pakai kamera digital gitu. Oke, oke. Berikutnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sampling, kita sekarang beralih ke yang kedua yaitu kuantifikasi. Nah, kuantifikasi, kuantifikasi itu adalah proses setelah kita ngambil sampling tadi, proses pembulatan nilai sampel itu ke sejumlah nilai level discrete yang terbatas. Nah, secara matematis itu ditulis sebagai X, Q, N sama dengan Q eh, X S dari N. Di mana Q itu adalah fungsi pembulatannya. Q ini adalah fungsi pembulatannya. Misalnya, jika kita yang menggunakan, kita pengen menguantifikasi sinyal menggunakan 3 bit. Artinya kita hanya memiliki nilai itu, kan 3 bit itu 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Sehingga nilai yang mungkin itu, mungkin dari bawah sini, nilai itu 0,0,0,0,0,0, 0,0,0,1, 0,1,0, 1,1, 1,0,1, 1,0,0, 1,0,1, dan 1,1,1. Nah, dengan demikian, kita bisa membuat sinyal itu jadi sebuah nilai terdefinisi pada bit pada bit-bit tertentu. Misalnya di sini nilainya sinyalnya dikuantifikasi sebagai 000, pada di sini sinyalnya jadi 101, di sini juga jadi satu, di sini jadi 101, di sini jadi 101, di sini jadi 001, dan seterusnya. Nah, selanjutnya eh, kan tadi sudah ada proses untuk mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog menjadi sinyal digital menggunakan sampling dan kuantifikasi. Nah, secara perangkat elektroniknya perangkat elektroniknya itu dinamakan sebagai perangkat eh, mana nambahin layar Anda? Itu aja. Oke, yang di bawah. Nah, jadi kan kita sudah membahas tentang proses melakukan konversinya yaitu dengan sampling dan kuantifikasi. Nah, perangkat untuk mengkonversi sinyal dari eh, analog ke digital dan menjadi digital ke analog lagi itu namanya perangkat ADC dan DAC. Jika digambarkan sebagai blok diagram, maka prosesnya itu seperti ini. Nah, ini perangkat ADC dan ini perangkat DAC. Jadi sinyal analog di di sini, yang analog di sini akan masuk ke perangkat ADC dan dikonversi menjadi sinyal digital. Nanti yang akan diproses oleh komputer interpreter. Nah, setelah itu sinyal komputer interpreter itu memberikan sinyal lagi ke perangkat DAC, itu kemudian dikonversi lagi menjadi sinyal digital. Nah, kalau di ADC itu, komputer itu meliputi sampel dan hold circuit, yaitu untuk mengambil dan menahan nilai sinyal pada waktu tertentu.
Terus ada komparator, yaitu membandingkan nilai yang ditahan dengan nilai preferensi. Terus ada encoder, yaitu mengkonversi hasil komparasinya pakai menjadi kode digital. Nah, untuk yang ADC sendiri itu dia tuh prosesnya kebalikannya dari DAC, maksudnya itu proses kebalikan dari ADC. Dia mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog yang setara lagi. Metode umumnya itu yang pertama pakai wake resistor network, yaitu menggunakan resistor dengan nilai yang berbeda untuk setiap bit. Kemudian ada R to R ladder, menggunakan rangkaian resistor dengan nilai R dan 2R saja. Terus yang tiga itu ada current steering, itu mengalihkan arus ke output berdasarkan nilai bitnya. Proses dari rekonstruksi analog ke digital ini disebut interpolasi. Nah, jika digambarkan dalam bentuk eh, bentuk fungsi, maka awalnya sinyal analog itu seperti ini. Awalnya sinyal analog itu seperti ini, kemudian diubah menjadi sinyal digital, kita pakai warna biru, menjadi seperti ini, sinyal digital. Yang digital, nah warna biru. Nah, selanjutnya setelah diinterpolasi maka akan tercipta lagi sinyal seperti sinyal aslinya yang warna merah ini. Yang merah ini adalah interpolasinya. Jadi seperti itu. Nah, di balik semua kerja ini ada eh, fungsi matematikanya, yaitu eh, di sini menggunakan fungsi Dirac delta. Nah, fungsi Dirac delta atau fungsi impuls ini adalah fungsi khusus yang penting dalam simulasi sistem. Secara sistematis, fungsinya itu dirumuskan sebagai delta dari X akan bernilai 0 jika X tidak sama dengan 0, dan akan bernilai eh, tidak terdefinisi atau gini, gini aja untuk X yang sama dengan 0. Nah, dengan syaratnya ada syaratnya, yaitu integral minus tak hingga sampai tak hingga dari delta X dx itu harus bernilai 1. Nah, artinya apa? Artinya fungsi ini memiliki nilai 0 di mana-mana, kecuali di titik asalnya yaitu titik X. Tapi, integral totalnya adalah 0. Ini berarti fungsinya memiliki luas area sebesar 0, maupun meskipun lebar dari fungsinya itu 0, nilai sebesar 1 meskipun lebar fungsinya itu 0. Secara praktis dapat dibayangkan sebagai limit dari fungsi pulsa saat lebarnya itu mendekati 0 dan tingginya mendekati tak hingga. Namun batas luas areanya tetap. Atau bisa ditulis juga dalam limitnya. Jadi sini aja kali ya. Delta T sama dengan limit T mendekati 0 untuk delta T. Di mana delta T ini eh, adalah pulsa dengan lebar T yang tinggi T, T besar. Nah, si fungsi Dirac delta ini memiliki sifat shifting pada fungsi impuls, yaitu merupakan salah satu sifat paling penting dalam fungsi Dirac delta, ya adalah sifat. Oke. Nah, salah satu sifat paling penting dari fungsi Dirac delta ini adalah sifat shifting atau penyaringan. Yang mana jika fungsi impuls itu muncul pada sebuah integral, ia akan menyaring nilai fungsi di titik-titik di mana impuls itu terjadi.
Eh, di mana itu sifat shifting ini digambarkan dalam fungsi matematika sebagai integral minus t hingga sampai t hingga dari f t delta t minus a dt itu sama dengan FA. Sifat shifting ini gambarkan sebagai ini. Ini terjadi karena pada saat delta, pada saat delta T minus A ini hanya memiliki nilai nol pada saat T-nya itu sama dengan A. Sehingga integralnya itu hanya mengambil nilai FT pada saat di titik T sama dengan A. Nah, hanya itu ada proses konvolusi. Konvolusi itu adalah operasi matematika yang sangat penting dalam pemrosesan sinyal. Ini adalah cara menggabungkan dua fungsi yang menghasilkan fungsi ketiga untuk menunjukkan bagaimana bentuk satu fungsi dimodifikasi oleh fungsi lainnya. Untuk dua fungsi ft dan gt, jika dikonvolusikan, maka akan menjadi ft di cross product dengan gt. Gitu. Dan didefinisikan secara matematis sebagai f cross G dari T sama dengan integral S tak hingga sampai tak hingga S tak hingga sampai tak hingga F tau G T min tau T minus tau dt. Nah, untuk memahami konvolusi secara grafis, kita mungkin dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ambil salah satu fungsi, misalnya hmm, kita ambil salah satu fungsi, misalnya fungsi G, GT, bentuknya itu eh, nah seperti itu. Nah, dan refleksikan terhadap sumbu Y untuk mendapatkan nilai G hmm, minus G min tau. Jadi diubah menjadi eh, seperti ini. Kemudian geser fungsi G minus tau ini eh, ke kanan. Yang berapa sekarang dah? D 825 mah.
Mana boleh tak dikit. Tak dikit kurang nilai 1%. Nah, secara grafis kita dapat mengikuti langkah-langkah ini untuk mendapatkan nilai konvolusi. Yang pertama itu ambil fungsi dari GT misalnya dan refleksifkan terhadap sumbu Y untuk mendapatkan nilai dari G minus T. Nah, kemudian geser fungsi yang refleksikan dengan jarak T ke kanan untuk menghasilkan G T minus tau. Kemudian kalikan kedua fungsi point by point. Misal F tau dikali G T min tau. Kemudian integralkan, hitung luas area daerah sebenarnya tersebut. Nah, hasil integral ini adalah nilai konvolusi pada titik T. Nah, proses sampling tadi dapat dilihat sebagai perkalian sinyal asli xt dengan serangkaian fungsi impuls yang berjarak sama. Secara matematis bisa ditulis sebagai PT sama dengan sigma dari n sama dengan tau delta t minus n kali t. Nah, sehingga eh, sama dengan berarti sinyal hasil sampling sampling dapat dinilai sebagai T. Ini gak usah jelasin ini deh. Astaga. Oh, setelah memahami sampling dan konvolusi tadi, kita selanjutnya akan membahas tentang transformasi Fourier. Transformasi Fourier itu ada teknik matematika yang memungkinkan kita memecah sinyal kompleks menjadi komponen sinusoidal atau sinus dan kosinus dengan frekuensi berbeda. Jean-Baptiste Joseph Fourier mengusulkan bahwa semua fungsi periodik kontinu Ft dapat dipresentasikan sebagai jumlah taingga dari gelombang sinus dan kosinus. Nah, di mana kita memakai transformasi Fourier ini? Kita memakai transformasi Fourier ini dalam proses filtering. Misal transformasi Fourier itu sangat berguna pada filtering sinyal digital dengan beberapa contoh filternya yaitu low pass filter, yaitu meloloskan sinyal frekuensi rendah dengan meredam sinyal yang frekuensinya tinggi. Terus ada high pass filter, meloloskan sinyal frekuensi tinggi dengan meredam frekuensi rendah, atau band pass filter, yaitu meloloskan sinyal pada rentang frekuensi tertentu. Langkah-langkah filtering pada domain frekuensi itu yang pertama kita transformasikan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi menggunakan FFP. Yang kedua itu kalikan fungsi filternya misalnya set koefisien frekuensi tinggi menjadi 0 untuk close pass filter. Nah, yang ketiga itu transformasi balik ke domain waktu menggunakan IFFP atau inverse FFP. Operasi filtering dalam domain waktu sebenarnya adalah proses konvolusi yang mana itu proses konvolusi itu YT dengan X plus T. Di mana HT adalah respon dari fungsi filter. Hal ini setara dengan perkalian dalam domain frekuensi. Nah, eh, dalam eh, konversi ini kita juga mengenai istilah bitrate dan kompresi. Bitrate sendiri adalah jumlah bit yang dihasilkan dalam 1 detik yang dihitung
menggunakan bitrate sama dengan sampling rate dikali bit kuantisasi per sampel. Misal contohnya ada CD audio 4 CD 44,1 Hz kilohertz dikali 16 bit, maka akan mendapatkan 700,5 kbps atau kilobit per second. Nah, selanjutnya untuk kompresi data, untuk mengurangi bitrate, kita dapat menggunakan teknik kompresi. Misalnya seperti kompresi lossless, yaitu tidak ada informasi yang hilang. Contohnya VLAC untuk audio atau PNG untuk gambar. Atau kompresi lossy, dengan menghilangkan informasi yang dianggap kurang penting untuk persepsi manusia. Misalnya kayak MP3 untuk audio atau JPEG untuk gambar. Prinsip dasar konferensi lossy adalah memanfaatkan keterbatasan persepsi manusia, misal kayak psikoakustik model untuk audio dan karakteristik visual untuk gambar. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan tentang eh, materi konversi dari sinyal analog ke digital dan digital ke analog lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.